pribadi lepas pribadi. Oleh firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu akan mengajarkan kami dan mengubahkan setiap keadaan hidup kami. Kami terima janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama. Katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat sore, shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh angkat jempolnya. Mana jempolnya? Coba jempolnya tempelin kiri kanannya. Pandang wajahnya. Ngomong gini, hey, I love you. Iya, terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini. Ini pertama kalinya saya khotbah di sini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal ya. Mungkin Bapak Ibu asing dengan wajah saya, tapi saya percaya tidak asing dengan lagu-lagu yang sudah saya ciptakan. Tahun 2006 saya ciptakan lagu pertama saya dan diberikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Coba gimana? Nggak ada suaranya ya, luar biasa orang Surabaya ini. Lalu tahun 2010 saya ciptakan lagu kedua saya, diberikan kepada Angel Peter, Kau Selalu Punya Cara. 2011 Pertolonganmu dengan Citra Scholastika. Lalu saya jadi produser untuk Gracia Epifania dan Asmiranda dengan judul Tetap Setia dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dan saya punya grup namanya Battle Worship dengan lagunya Bapa Kau Setia yang tadi sudah dinyanyikan, Kau Tunjukkan Kasih Setiamu. Karena hari ini yang pengkhotbahnya hobinya tulis lagu sama hobinya nyanyi, pasti kerjanya pertama nyanyi. Boleh nggak saya nyanyi dulu? Boleh ya. Tadinya saya mau nyanyi lagu yang lagi hit nih, Goyang Mau Mere, tapi nggak jadi saudara. Saya nyanyi lagu slow aja deh. Kunci F. Saya mau mengajarkan sebuah pujian baru saya, judulnya Ku Yakin dan Percaya. Saya percaya Tuhan kita itu ahlinya mengubah yang mustahil menjadi ada bagi kita, amin. Yuk. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yuk sama-sama kita belajar pujian ini. Mari katakan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Bersama-sama yang yakin dan percaya, mari katakan pujian ini. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Boleh yang yakin dan percaya, angkat tanganmu dengan imanmu, katakan pada Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan melihat mujizat Tuhan, bahwa Dia sanggup mengubah keadaan kita. Mari kita buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Mungkin layar suci bisa bantu. Belum ada. Oke, kita baca bergantian. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Gak jelas nih suaranya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini ayat keberapa sih saudara? Kayak gak nyambung, kok lompat ke 31? Ya sudah kalau gitu langsung aja kita lompat ke 34 lah. Main lompat-lompat aja nih, 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak ibu saudara yang terkasih, hidup manusia terbagi 3 hal, katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit, betul nggak? Nggak tanggung-tanggung, sakitnya pendarahan 12 tahun. Saya ini laki-laki, saya nggak pernah pendarahan, saya nggak pernah menstruasi. Tapi saya punya seorang istri yang setiap bulan pasti datang, tuh namanya datang bulan. Setiap dia datang bulan, hari pertama, hari kedua, pasti sakitnya minta ampun, bisa guling-gulingan, bisa nangis sendirian, bisa pelukin bantal sambil nangis karena terlalu sakit. Itu baru 2 hari. Perempuan ini 12 tahun lamanya sakit, tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak, katakan jiwanya tertolak. Bapak ibu teman-teman setuju gak dengan saya kalau jiwanya tertolak? Udah bilang aja setuju. Kan saya khotbah, bilang aja setuju. Iya setuju. Kenapa saya bilang tertolak? Bapak ibu teman-teman harus mengerti. Di mana zaman gadis ini berada, kalau seorang wanita sampai pendarahan, sampai begini lamanya, bisa dikatakan najis, setara dengan sakit kusta. Kalau saya bisa main sinetron judulnya bukan Cinta Suci tapi Cinta Perempuan Pendarahan saudara. Mungkin dia datang sama mama papanya, mah, pah, saya kok pendarahan udah seminggu kok enggak selesai ya. Lalu mamanya nanya, udah minum Kiranti belum? Sudah. Berapa botol? 2. Kurang, sekrat kata juga. Sekrat udah habis, udah sembuh belum? Belum. Udah minum Feminak belum? Sudah. Berapa banyak? 1 kaplet. Kurang, banyakin kapletnya. Enggak sembuh juga. Udah minum soda susu, soda api, sudah? Belum kata juga. Habisin. Enggak sembuh-sembuh. Mulailah orang tuanya khawatir. Apalagi pada zaman gadis ini berada, seorang wanita itu kasta nomor 2 saudara. Untuk menghindari cemoohan dari sekelilingnya, untuk menghindari satu keluarga dikatakan najis, gadis ini dikeluarkan dari rumah, diusir, dia tertolak oleh keluarga sendiri. Dia mulai mencari perhatian ke sanak saudaranya, ke masyarakat sekelilingnya, ke teman-teman sosialitanya, dan tidak ada satupun yang mau menerimanya. Jiwanya tertolak. Yang ketiga, imannya. Saudara, rohnya itu berbicara tentang iman. Saudara, firman Tuhan berkata segala sesuatu udah dihabiskan. Uang udah habis, udah ke tabib, ke dokter, segala macam. Uang sudah habis, tidak kunjung sembuh. Kalau 3 hal ini dialami oleh saya pribadi saudara, saya rasa untuk bertanya soal harapan itu susah. Ujung-ujungnya bisa putus asa. Kenapa banyak orang hari-hari ini banyak yang bunuh diri? Karena mereka kehilangan namanya harapan. Sekecil apapun namanya harapan, mampu membuat orang bertahan hidup. Amin.
Di tengah-tengah tampaknya tidak ada jalan keluar. Di tengah-tengah seakan-akan semuanya tampak gelap. Dia bertanya mungkin Tuhan ada di mana? Tidak ada pertolongan. Tiba-tiba Tuhan Yesus lewat di kotanya. Dan kondisinya Tuhan Yesus lagi buru-buru. Dia mau ke rumah. Baca Alkitab pasti sudah habis semuanya ya. Ke rumah. Wah luar biasa. Ya itu. Yairus itu kepala rumah ibadat itu orang kaya saudara, orang penting. Dia buru-buru karena anak Yairus mau mati. Orang lagi buru-buru, tiba-tiba Yesus berhenti. Tema khotbah saya hari ini adalah Yesus berhenti. Apa temanya? Saudara, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana Yesus sering berhenti untuk menolong saya di dalam pelayanan saya. Supaya sore ini saudara nggak tegang, saya mau sharing cerita buat saya lucu ya. Kalau buat saudara nggak usah lucu, tolong bantu saya tertawa biar saya senang ya. Saudara, ini kejadiannya 2010 kalau nggak salah, atau 2011, saya lupa, kayak 2010 deh. Waktu itu ada sebuah gereja, karena direkam, saya nggak sebutkan nama gerejanya. Pokoknya gerejanya terdiri dari 4 huruf, tebak sendiri aja, dan kesukuannya luar biasa. Dan tidak semua suku seperti ini, kelakuannya seperti ini. Enggak, cuman saya lihat kedapatannya nggak pas aja. Mereka hubungi manajer saya, Pak Pujo, lalu Pak Pujo bilang sama saya, Pak Jason nanti pelayanan hari Kamis, acara ulang tahun gereja, ibadah jam 5 sore, nyanyi 3 lagu ya Pak, iya udah beres. Nah hari Rabunya sebelum hari Kamis, tiba-tiba badan saya demam tinggi dan radang tenggorokan. Waktu saya tahu saya mau pelayanan di gereja ini kan gereja sangat terkenal kalau suku ini jago-jago nyanyi saudara. Saya udah prepare semuanya. Tapi apa daya tubuh saya sakit, suara saya mulai habis. Dan saya ke Ciranjang tuh, di mana tempat para penyanyi itu disuntik lehernya atau tangannya untuk mendapatkan suaranya kembali, namanya suntik vitamin C. Bayar 400.000. Hasilnya apa besoknya? Tambah habis suara saya saudara. Pas hari Kamisnya ditambah berita pemain piano saya nggak bisa ikut. Kalau diundang kayak gereja GSJS dan gereja yang seperti ini, saya nggak takut, pemusiknya jago-jago dan tahu lagu saya gitu. Akhirnya saya mulai lemas, tubuh udah sakit, suara udah habis, pemain piano nggak bisa datang. Dan rasanya nggak mungkin di cancel juga, brosur tersebar di mana-mana. Akhirnya saya datang 1 jam lebih awal, jam 4 sore, sampailah saya di gereja tersebut. Waktu saya mau masuk gereja, satpamnya ngomong gini, "Kok kamu mau kemana?" Loh, saya mau ke gereja Pak. Loh, ini ibadah masih jam 6, Bapak kepagian. Waduh, emang ibadah jam berapa? Jam 6 Pak. Loh, kok katanya jam 5? Saya telat, saya kepagian. Tapi kan udah datang, daripada pulang kan macet Jakarta. Saya masuk ke ruangan sendirian, gak ada yang nemenin. Kalau diundang ke sini mah enak saudara, baru sampai di belakang aja, kok mau menu apa? Enak. Jarang-jarang lu ada gereja, biasanya kan dikasih aqua mulu saudara ya. Ini ada es leci, es jeruk, banyak pilihannya di sini enak. Bisa take away lagi, waduh luar biasa nih. Gereja tambah diberkati lah di sini ya. Amin. Saya duduk sendirian tuh di sini nih, saya ingat sendirian, gak ada yang ngasih minum. Tiba-tiba di sini cerita menariknya. Datanglah seorang laki-laki tinggi, gede, gendut, kumisan, rambut keriting kayak brokoli saudara. Entah suku mana saya nggak ngerti, tapi suaranya cukup keras. Dia ngomong gini sama saya, "Hai anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu." Lah, saya siapa gitu ya? Karena saya nggak enak hati, saya juga bingung nih. "Oh maaf Pak." Saya pindah ke belakang sebaris, sebelum Bapak ini pergi, saya tanya lagi, "Pak maaf, pemain pianonya datang jam berapa?" "Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya?" "Nanti saya mau nyanyi Pak, kesaksian pujian." "Siapa yang suruh kamu nyanyi?" "Nah lu, saya juga gak tahu." Saya bingung saudara, jadi nyanyi ini gimana nih gereja? Saya ngomong dong, karena saya ingat nama ibu gembalanya kan. Yang ngundang saya Ibu Desi Sibarani Pak. Dia ngomong apa? "Mau ngapain istri saya ngundang-undang kamu nyanyi?" Nah lu, saya pengen jawab, "Lu tanya bini lu aja." Gak bisa ngomong. Sudah tahu, aduh puji Tuhannya, gak lama istrinya datang. Mungkin karena marga Sibarani, siang-siang tiba-tiba jadi berani, jadi lebih baik, suaranya lebih tenang. Istrinya datang lebih ramah. "Pak Jason, terima kasih buat kedatangan Bapak di gereja kami, acara ulang tahun bla 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 bla." Lalu dia ngomong sama suaminya dengan harapan saya, waduh pasti dipromosiin, bener juga. "Ini loh Pak Jason Pak, lagunya yang sentuh hatiku, Tuhan punya cara senyanyikan gereja kita loh Pak." Saya pikir ngefek.
Ditarik tangan istrinya, dibisikin, maaf ya. Kadang-kadang orang Batak kalau berbisik kekencengan, saudara. Dia bisik begini, ngapain ngundang-ngundang orang Cina? Orang Cina nggak bisa nyanyi tahu. Aduh, sakit nih di sini. Bunuh aja sekalian saya. Nggak lama istrinya ngomong gini, Pak Jason, saya mau ke belakang dulu mau beresin masakan sama make up saya. Karena dia masih pakai gondolan Monas soalnya ya. Akhirnya dia ke belakang, Pak Jason sama suami saya aja. Ternyata itu gembalanya, saudara. Waduh, istrinya pergi, saya bilang mati sama gembalanya lagi nih. Lalu gembalanya ngomong gini, mau nyanyi berapa lagu? Biasa kan bintang tamu diundang berapa? 2-3 lagu. Gak usah, 1 lagu aja. Puji Tuhan kalau gitu mah. 1-2-3 lagu juga bayaran sama dengan saya. Gak lama dia pergi, datanglah pemain pianonya. Pemain pianonya 11-12 sama gembalanya. Kalau pemain piano di sini kan beda, saudara. Lihat aja mukanya. Rambutnya panjang lucu, kayak Dora gitu ya. Kurus. Kamu kurang gizi atau cacingan? Bercanda bos, ini keren, ini muka-muka Ariel nih ya. Ini dipelajarin lagu saya tenang. Ini pas datang pemain pianonya saya ngomong gini, Bang, nama saya Jason, nanti saya mau kesaksian pujian, saya mau nyanyi. Lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku. Lagu siapa? Nggak tahu lagunya bang, nggak tahu. Ini gereja apa? Nggak tahu lagu ini. Saya ini kan bisa main piano, maksud saya mau ngajarin. Saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, udahlah kamu nyanyi sambil main piano saja, kata juga. Saya bilang saya nggak biasa nyanyi sambil main piano. Kalau gitu jangan pegang-pegang piano saya. Buset, galak amat digembala sama anak pemusik. Gue cekek lu teman saya. Saya diam, saudara. Bob, partitur lagunya nggak? Bawa. Saya bawa kertas HVS besar, saya tulis Sentuh Hatiku, nada dasar do sama dengan G. Berarti kunci G. Saya kasih begini, dia pencet kunci C. Pencet C. Treng, C. Betah, kok tinggi amat teman saya tahu. Lagi bang, kok tinggi amat ya. Bang, ini kunci apa? Kunci C. Loh, ini G. Saya nggak bisa G, C aja, kata juga. Dia pikir kunci Inggris kali ya. G ke C itu jauh, G, A, B, B, C. Saya ngomong apa? Bang, ketinggian. Dia ngomong apa? Kamu ini penyanyi, apapun jenis kuncinya harus bisa. Aduh, kira kunci Inggris kali. Aduh. Saya gak bisa ngomong, saudara. Saya ini lagi sakit demam, kan pasti baperan bawaannya, betul gak? Saya duduk sendirian, gak ada yang nemenin. Datanglah, jemaat mulai banyak, saya telepon manajer saya. Pak Pujo, ini gereja setan, gereja apa? Bapak gak boleh ngomong gitu, gak sopan. Saya dimarah-marahin, saya bilang, emang salah saya apa? Saya mau promosi. Gini Pak Jason, apapun yang Bapak lakukan buat Tuhan. Bodoh amat, saya tutup saudara. Saudara tahu saya cuma diam, datanglah 1000 jemaat. Waktu gembalanya mau kenalin saya kan tampil sebelum firman. Bayangin ya, tubuh udah sakit, udah tertolak saya ini. Iman saya bilang apa? Pasti tampil jelek. Waktu gembalanya ngenalin, beda banget sama gembala-gembala pada umumnya. Kalau orang ngundang saya, biasa begini kata-kata yang baik. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda, dan lagu-lagunya memberkati kita semua. Itu kan enak kedengerannya. Ini enggak loh. Dia masuk, udah perutnya gendut, udah kumisan, brokoli saudara. Dia masukin tangannya begini, dia ngomong gini ke jemaatnya. Dengan muka ngeyel lagi. Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya si penyanyi. Aduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Ya elah, nama Jason Jackson. Lu kira gue mantan suami Cut Meme apa nih? Saya pas naik ke atas, pas pindah mic nih, baru pindah mic dipegang begini. Jangan lama-lama, 1 lagu aja. Waduh. Itu di atas panggung mati kutu saudara saya. Apalagi jemaatnya kurang respon lagi. Kalau jemaat sini gimana? Shalom. Kedengeran. Ini enggak. Shalom Bapak Ibu. Aduh, hati tak stres. Sebelang Tuhan gimana ini? Disitulah tiba-tiba Yesus berhenti. Dia ngomong apa sama saya? Jangan takut. Nyanyi dangdut aja. Cocok lah kalau begitu. Pas gembalanya di sini nih. Ini tempat sih yang Bapak yang masih muda bewokan putih di sini nih. A minor. Udah gembalanya tadi kan tinggi gede gendut ya. Udah hitam lagi. Saya bilang gini, sedikit dendam nih. Pak Gembala, apapun jenis kulit kita, mau putih, mau hitam, mata belok, mata sipit, suku Batak, suku Cina, Tuhan cinta ya Pak. Dijawab sama dia. Katanya. A minor. Dengan mata tajam saya liatin muka dia. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam
hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya disayang. Dijawab sama dia, Tuhan. Lolos saudara saya hari itu. Bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku? Kunci C. Saya ini kalau nyanyi, paling tangan saya cuma angkat tangan, tutup mata, itu doang saudara. Tolong jangan ditiru ya, dosa ini mah. Saya pasang kuda-kuda seperti ini saudara. Saya ingat kalau penyanyi Indonesian Idol kan kalau nyanyi ketinggian mic-nya begini. Dibuang saudara mic-nya, betul nggak? Saya pasang kuda-kuda, semoga nyampe, ini tinggi banget nih. Coba cek. Betapa ku mencintai, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup. Itu jemaat apa? Stres saudara. Itu pas bagian refnya kan tinggi banget saudara. Saya ambil tuh gaya ibu-ibu keroncongan loh. Bapa sentuh hati. Saudara tahu? Waktu Yesus berhenti, Yesus sendiri yang melawat umatnya. Mereka bangkit berdiri bersama-sama, mereka mengangkat tangan, mereka menyembah Tuhan. Waktu saya pulang saudara, ibu orang Batak 3 orang ngomong gini, Pak Jason, kenapa suaramu tinggi begitu? Saya jawab saja, ketinggian. Saudara, tiba-tiba Yesus berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Lalu muridnya ngomong gini, Tuhan teh ngaco. Ini teh banyak orang atau juga gak sengaja kali ketowel. Cepetan anaknya harus mati. Gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah, tadi saya gak sengaja. Cepetan. Yang ketiga, siapa yang menjamah jubahku? Menurut Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan itu sedang menunggu respon dari gadis ini. Bukan Tuhan tidak menolong. Tuhan itu butuh respon dan iman saudara untuk mengerjakan yang mustahil saudara. Lalu dari belakang gadis ini datang dan berkata, Tuhan itu saya. Saudara tahu, tiba-tiba seketika itu juga, pertama, tubuh gadis ini disembuhkan Tuhan. Yang kedua, jiwanya diterima oleh Tuhan. Dipulihkan, betul nggak? Nih buktinya, Alkitab mencatat. Hai anakku, imanmu telah. Waktu Yesus berkata, hai anakku, itu panggilan seorang bapak kepada anaknya. Sudah berapa lama gadis ini dibiarkan begitu saja? Tidak diperdulikan, tidak ada yang mengerti, bahkan diludahi dan dihujat, dikatakan najis, najis, najis. Tapi waktu Yesus berkata, hai anakku, itu panggilan seorang bapak yang mengasihi anaknya. Jiwanya dipulihkan. Ketiga, rohnya, imannya dibangkitkan. 12 tahun rasanya seperti musim kemarau yang panjang. Rasanya hampir gak ada harapan. Dia masih menyisakan sedikit namanya harapan. Kapan waktu Tuhan itu datang? Ketika dia tetap setia menunggu Tuhan. Waktu Tuhan datang dalam hidupnya dan pengharapannya tidak pernah disia-siakan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian terakhir. Semoga kesaksian ini jadi berkat buat kita semuanya. Saudara, saya sebagai produser lagu-lagu rohani, saya tuh belajar dalam hidup saya tidak selalu memikirkan diri sendiri. Saya punya prinsip, seorang pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang bertambah hebat, tapi melahirkan seorang pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Makanya orang suka tanya sama saya, Pak Jason kenapa kok bikin lagu gak nyanyi sendiri? Saya kasih ke orang-orang saudara. Karena saya pikir kalau saya bisa memperkaya orang lain, itu sebuah nilai kehidupan buat saya. Singkat cerita, 2014 Tuhan kirimkan seorang anak pertama yang saya produseri, namanya Gracia Epifania. Saudara kenal? Seorang anak yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Saudara, waktu saya ketemu Gracia, saya ingat mereka orang Balikpapan. Mereka bertamu ke rumah saya di Tangerang, Gading Serpong. Gak tanggung-tanggung bertamunya malam Jumat, bukan Kliwon tapi Wage. Datang setengah 12 malam. Mana ada orang bertamu setengah 12 malam kecuali pocong sama kuntilanak saudara. Karena datang jauh-jauh ya udah saya terima.
Lalu datang ke rumah saya, mereka naik mobil carry, saya ingat. Papanya masuk ruang tamu saya, mamanya sama Gracia masih dalam mobil tuh. Waktu bertemu muka dengan saya, papanya ngomong gini, Pak Jason, nama saya Suryadi. Oh ya Pak, nama saya Jason, bagaimana? Pak Jason, saya punya 4 orang anak. Yang bungsu namanya Gracia Epifania, artinya anugerah yang ditampakkan oleh Tuhan. Ih, bagus namanya ya. Anak saya usia 3,5 tahun Pak, dia bisa main piano sendiri. Emang kenapa? Ternyata Gracia boleh bilang, anak saya waktu lahir matanya buta Pak, gak bisa melihat. Saya kaget saudara makanya. Tapi 3,5 tahun dia bisa main piano dan nyanyi sendiri tanpa dia mengajarkan. Dan terus Pak gimana? Tuhan bilang, Pak Jason yang bikin albumnya. Saya Pak. Pak Jason juga yang keluar duitnya. Waduh, ini suara Tuhan, suara dia. Lagi mikir otak saya ini dia pikir murah kali. Sekarang saya gak enak hati, ya udah Pak, mana anaknya? Masuklah Gracia dalam keadaan menangis. Saya pikir nangisnya karena ngantuk. Betul gak? Anak kecil kan ngantuk biasanya, nangis. Akhirnya berhadapan sama saya gak tahu sampai hari itu. Selain Gracia gak bisa melihat, anaknya juga menderita autis. Saya ngomong lu baik-baik, Grace, Om Jason denger, Grace pinter nyanyi ya, boleh dengar sedikit enggak? Tahu gak reaksinya gimana? Kaget ya Bu, saya juga kaget Bu hari itu. Biar kita adil kaget sama-sama, saya juga kaget. Dia teriak-teriak, wah! Waduh saudara, untung mamanya berhikmat, ditutup mulut anaknya. Hup. Lalu mamanya berbisik, Pak Jason. Saya bilang lagi, iya. Di ruang tamu Bapak kan ada piano. Tolong Pak Jason main piano, bujukin anak saya ya. Saya bilang, iya. Saya buka piano saya pikir-pikir gak ada kerjaan main piano tengah malam. Saya main piano, bener. Tiba-tiba nih anak berhenti menangis dan reaksinya seperti ini. Mama, itu bunyinya apa tuh Mama? Bunyinya apa tuh Mama? Dalam hati saya, ini anak kan pakai Upin Ipin ya. Lalu dituntun mamanya duduk di kursi saya. Di tengah malam itulah, seorang anak kecil 8 tahun tidak bisa melihat, bermain piano luar biasa jagonya. Tapi waktu Gracia menyanyi, air mata jatuh, air hidung jatuh, air liur jatuh, kumpul semua saudara di sini. Dia pulang jam 2 pagi, saya gak bisa tidur. Kenapa saya gak bisa tidur? Saya galau. Tuhan bilang gini sama saya, kepada anak inilah aku titipkan kepada kamu. Istri saya bangun, aduh udah jam 2 pagi cepetan tidur katanya. Saya gak bisa tidur, saya galau. Kenapa galau katanya? Tuhan bilang kita harus nabur di album Gracia alias membiayai. Enak bener nih istri saya, ibu-ibu nih kalau ngantuk kan imannya kuat ya, betul ya? Ya udah kalau Tuhan suruh kerjain aja katanya. Uangnya dari mana? Ya minta sama Tuhan kata juga. Kalau uang gak cukup lu jual emas ya. Dia bilang apa? Itu bukan suara Tuhan. Amin bapak-bapak. Langsung amin bapak. Enggak, akhirnya istri saya cuci muka dan betul. Dia ngomong apa? Makanya sayangin istrinya. Istri itu penolong, betul gak ibu? Tuhan pakai istri saya jadi kepanjangan suara Tuhan. Dia ngomong apa? Kalau Tuhan suruh kerjain aja. Istri dukung, Doraemon maju saudara. Waktu saya kerjakan album Gracia, saudara pikir gampang? Susah. Pertama Gracia karena autis, gak mau dipilihin lagu-lagunya, mau pilih sendiri semuanya. Udah gak jelas mana penyanyi, mana produser. Kedua, dia pernah minta lagu baru kepada mamanya lewat saya. Mama bilangin dong sama Om Jason Grace mau lagu baru. Dia pikir bikin lagu gampang kali. Siang malam saya udah jadi lagunya, capek-capek berminggu-minggu. Saya kirim via WhatsApp. Anaknya bilang apa? Aduh lagunya jelek banget, kurang ajar gak saudara? So tau nih anak kecil. Ketiga, waktu rekaman, saya kan gak tahu autis. Waktu sampai di Jakarta, saya langsung masukin studio. Waktu masuk studio langsung begini. Saya bujukin, Grace, ayo latihan dulu sebelum rekaman. Dia ngomong apa? Gak mau. Digendong bapaknya, ditonjok bapaknya, digendong mamanya, dicakar hingga berdarah. Teman saya kecil-kecil udah kayak macan ternak nih anak. Udah Pak, dudukin aja deh anaknya di sini. Saya tungguin sampai jam 4. 3 jam di studio, malam kudus sunyi senyap saudara. Waktu saya mau pulang karena mau pelayanan jam 6, jam 4 saya mau pulang. Ini anak pinter tahu, saya mau pulang dia bangkit berdiri tanpa berdosa. Dia ngomong gini, tolong dong setelin musiknya. Udah kayak bos aja nih anak. Saya bilang sama operatornya, cepet setel musiknya mumpung anaknya lagi mood. Nah saya bilang, di setel lagu pertamanya, den 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 den, seperti wanita. Stop. Aduh kenapa lagi? Mari kita rekaman. Dalam hati saya, udah dari tadi kali kelas saya bilang.
Lalu saya masukin dia ke dalam ruangan studio. Bapak Ibu tahu teman-teman, Gracia memang punya kelemahan. Tapi Tuhan juga kasih kelebihan luar biasa. 3 menit 4 detik, 1 lagu langsung selesai. 1 jam 4 lagu selesai. Tolong putarkan videonya, ini suara aslinya tanpa editing, percaya. Nggak ada timekeeper ya di sini ya. Ini anaknya kalau belum kenal ya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, Oke, sudah. Karena durasi ya. percaya. Namanya juga GSJS sejam saja. Saya juga setengah menit aja saudara ya. Saudara, akhirnya album Gracia keluar bulan Agustus 2014. Dan seluruh perusahaan rekaman menolak dia. Karena dengan alasan tidak pernah ada anak cacat dipertontonkan toko kaset. Saya paksa Impact Musik untuk mengedarkan albumnya dan akhirnya jadi diedarkan. Saya tidak pernah menyangka saudara. Ketika saya berpikir-pikir hari ini ya, kalau hari itu saya nggak berhenti untuk memproduksi anak ini, saya nggak tahu jadinya gimana. Saudara tahu, Gracia itu mendapatkan berkat luar biasa. Yang pertama, video Gracia tetap setia dan walau ku tak dapat melihat, sampai hari ini sudah ditonton 28 juta penonton saudara. Yang kedua, album Gracia di tengah-tengah pembajakan luar biasa. Dalam 1 bulan langsung menembus 10.000 kopi. Sampai hari ini sudah 154.000 kopi dan bajakannya 5 juta kopi. Yang ketawa itu yang beli saya tahu. Yang ketiga, Gracia sekarang dapat mujizat. Sekarang anaknya sudah tidak autis lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi saudara tahu, Gracia waktu bayi usia 3,5 bulan itu dioperasi mata kanannya dengan harapan bisa diperbaiki. Ternyata gagal, tambah keluar. Dokter berkata tidak ada harapan untuk bisa melihat kecuali mujizat. Bapaknya pegang kata-kata mujizat. Saudara tahu 8 tahun menunggu waktu yang sangat panjang. Tapi bapaknya tidak pernah berhenti berdoa. Dan sekarang Gracia dapat mujizat. Mata kirinya sekarang mulai bisa melihat saudara. Saudara dalam hidup ini jangan pernah takut, amin. Ketika engkau sakit, punya masalah, percayalah. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Yesus akan berhenti ketika hatimu percaya dan berkata, Tuhan ini aku. Asal ku jamah jubahmu saja, aku pasti disembuhkan, aku pasti dipulihkan. Saudara ingat, percaya sama Tuhan. Hari-hari ke depan tidak akan semakin baik. Tapi penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya sempurna adanya. Mari bangkit berdiri semuanya. Percaya.